Itu kita menggunakan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamaliyahkannya lah. Enggak tahu ustadz, kah ulama, pegawai, orang bawah semuanya disuruh untuk menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masing-masing aja bagaimana caranya. Nah, makanya diperlukan kepada kita semua al-ilmu nurun, ilmu itu adalah sebagai cahaya. Ini barusan kali ini ngisi kajian di Petros. Ya kita sama-sama mengkajilah, sama-sama kita untuk memperbaiki diri, mengkaji diri itu artinya memperbaiki diri. Nah, bagaimana caranya yang sempurna sholat kita? Gimana? Sini kah? Wah, kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semuanya mengharapkan syafaatnya minat dunia ilal akhirah. Kita sama-sama mengharapkan pertolongannya dari dunia sampai negeri akhirat. Nah, barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10. Artinya kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepada kita. Artinya diberikan kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Arti rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada azab Allah, itu bukan Allah kejam, tetapi itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian nanti di akhirat nanti di padang mahsyar seperti sekarang ini orang wukuf di Arafah, itu semuanya manusia berkumpul di sana dari seluruh dunia berkumpul, bayang, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu orang-orangnya aja yang bisa naik haji nanti di padang mahsyar, nanti di sana, itu luar biasa, Masya Allah. Itu sudah nggak tahu lagi, sudah itu keringat aja sampai tenggelam kita, luar biasa huru haranya pada waktu itu. Hanya satu-satunya yang bisa menolong kepada kita yaitu baginda Rasulullah SAW. Mengadu kepada Nabi yang lain-lainnya tidak ada yang sanggup, hanya satu yang sanggup, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada waktu itu nanti di padang mahsyar, riwayatnya ini Rasulullah SAW itu sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kekasih Allah. Angkat kepalamu ya Rasulullah, apa yang kau mau minta? Nah, disitulah namanya syafaatul uzma kepada umat-umat Rasulullah SAW. Panjang ceritanya tentang kelebihan umat Rasulullah. Kita ini untunglah dijadikan umat Rasulullah tanpa meminta, tanpa walau alam dari mana, akhirnya kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Rasulullah SAW. Kelebihan umat Rasulullah luar biasa, melebihi daripada umat-umat yang lain. Contoh, Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Rasulullah SAW seorang nabi. Kita langsung tiba-tiba ada aja sekarang ini. Umur 45 sudah ulun ini. Enggak tahu kalau bukan pian lah. Kalau cerita umur, ya itu Bang, sudah umur umat Rasulullah ini baina sab'in wa satin, di antara 60 sampai 70. Nah, apa tujuan hidup kita? Apa ya tujuan hidup ya? Hah? Tujuan hidup itu adalah mati sebenarnya. Bukan nakut-nakutin loh ya. Itu perkara mati pasti sudah, siapapun, mau tua, mau muda. Nah, coba kita mudahan panjang umur, sehat walafiat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita mati tadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mau ke Penajam, mau ke Banjar, enggak ada modal, bisa berangkat. Tapi kalau ada lengkap, modal ada, SIM ada, peralatan ada, insya Allah sampai. Samalah nanti kita nanti di akhirat. Bahkan lebih daripada itu lagi, ngeri. Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan Rasulullah SAW, sepertiga daripada umatku masuk surga tanpa hisab. Ini yang kita harapkan. Nah, inilah kita berusaha di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal baginda Rasulullah SAW. Banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW.
Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita ini sama-sama ulun ini juga berbicara ini bukan menasehatin, enggak lah. Ulun menasehati pribadi ulun sebenarnya. Ulun tuh kadang-kadang rasa menangis juga. Pintar menasihati orang, diri sendiri bagaimana? Ya, cuma bilang guru-guru kita bahari belajar mengkaji diri ya lah. Mengkaji diri itu artinya bukan apa-apa, memperbaiki diri, menyempurnakan diri. Sholat yang sempurna itu bagaimana? Wudu yang sempurna itu bagaimana? Jangan asal wudu. Nah itu yang perlu dianuin. Waktu-waktu kita digunakan kemana? Nah itu namanya memperbaiki diri, mengkaji diri, mengenal diri. Nah itu sebenarnya memperbaiki diri. Bukan mengenal diri itu siapa diri. Bah itu lain ceritanya. Semuanya itu minallah ilallah, dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang dititipkan ini yang jiwa raga kita di dalam badan kita ya kan harus bagaimana sempurna kembali. Itu Bang sudah. Masih semangat kan ya kalau Pak? Waktu masih berjalan kan ini sampai jam berapa nih? Jam 1 lah. Kasih kode karena kalau ngasihkan ngobrol tuh, ngasihkan cerita itu lupa waktu tuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang masalah kurban. Arti kurban, apa ya kurban itu? Dari ambil kalimat qaruba, artinya dekat. Taqarruban, artinya mendekatkan diri. Mudah-mudahan kita dengan orang yang berkurban, muqarrabin, termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kurban tadi. Itu bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Nah, nanti itu ada hukum-hukumnya ya kan. Cuma ada ulun lihat status beli mobil mampu, berkurban tak mampu, itu di status Bang ulun lihatlah. Cicilan mobil berapakah sekarang ini? Tidak tahu saya. Nah, itu arti maknanya tadi itu adalah kurban tadi itu tujuannya adalah bertakarrub sebagaimana yang disyariatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu pada waktu itu bersyariat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu syariatnya ambilannya Rasulullah SAW itu sampai sekarang ini. Makanya ada tentang masalah ibadah haji, berkurban, ada wukuf, ada sa'i. Itu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya sampai sekarang ini dijadikan rukun haji, rukun Islam yang terakhir rukun haji bagi yang mampu. Nah, zaman sekarang ini kita ini ya umat Rasulullah betul-betul sangat dimanja, betul-betul dimanja. Akhir zaman gak ada yang miskin, semua dikasih nikmat, dikasih enak. Nah dari kenikmatan yang dikasih enak ini jangan sampai kita lengah. Itu aja intinya sebenarnya kan. Nah, nggak ada. Siapa sekarang ini yang susah? Nggak ada. Hampir rata enak semuanya. Punya HP, punya TV, punya kendaraan. Dan kalau zaman-zaman dulu kita kelihatan betul yang susah. Kalau zaman sekarang ini, nggak ada. Mati-mati ular. Nah, padahal tidak mampu aja. Nah itu yang belum perhatikan Bang lah. Tapi nggak tahu kalau itu di daerah Balikpapan. Nggak tahu kalau di daerah-daerah yang lain saya nggak tahu. Kalau dari Balikpapan saya perhatikan kelas menengah lah umumnya ya kan, tinggal menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah ini kita bercerita kurban tadi ceritanya lah. Nah jadi itu Rasulullah SAW adalah memakai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam bagi kita yang mampu berkurban ya kan. Nah kita bicarakan masalah kurban lah sedikit. Qala al-muallif musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin bi dhammil hamzati al-fil usri wa ya ismul limuz yuhabbu minal na'imi wa yauma abdin nuri wa ya min taqsiri taqarruban ila Allah. Artinya ini saya bacakan secara artinya aja ya, enggak usah bahasa Arabnya yang kita mudah kita pahami, mengingat waktu kita mengingat waktu sebenarnya ini kan. Ini berapa menit sudah ini? 12.40. Sekitar 10 menit aja lagi nih. Oh 20 menit nah, tidak terasa itu. Ya, kita mudah-mudahan sama-sama kita bisa mengamalkannya lah. Lafaz hudiyah menurut pendapat yang lebih masyhur dibaca dhamma hamzah. Hudiyah itu adalah nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban, hari-hari tasyrik semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pegang. Tanamkan dalam hati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku
semuanya tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanamkan kita masing-masing lah, ulun pian-pian berataan, tanamkan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita mau sholat pasti ujung-ujungnya lillahi taala. Apalagi pasti semua itu lillahi taala. Pokoknya lillahi ta'ala, makan mandi wajib pun ada sudah pasti lillahi ta'ala ujung-ujungnya. Artinya tujuan kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan karena manusia, semua itu hilangkan. Nah, kalau kita begini, kalau kita takut sama Allah, itu insya Allah tidak mau kita buat maksiat, itu insya Allah jauh lah ya kan. Karena kita tahu Allah maha melihat, maha tahu, maha adil. Dan di sana nanti pengadilan yang sangat luar biasa. Nah di dunia ini ya hati-hati. Itu ada rambu-rambu hati-hati itu banyak. Nah, itu tadilah inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkad dengan model sunnah kifayah, sehingga bila salah seorang di antara keluarga telah berkurban maka itu mencukupi untuk seluruhnya dan kurban itu tidak menjadi wajib terkecuali nazar. Nah, ingat kurban nazar itu contoh, seandainya laku tanahku, seandainya aku dapat bonus gajian, aku mau berkurban. Nah ini kurbannya jadi wajib. Dan dagingnya bagi yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun, tidak boleh. Harus dibagikan semuanya, baik al-fuqara. Pokoknya semua dibagikan, jangan ada diambil. Itu namanya kurban wajib. Nah itu contoh. Kalau kita ada namanya kurban nazar. Tapi kalau tidak ada, memang ada uang kelebihan, nah itu namanya kurban sunnah muakkad. Tadi dijelaskan di sini. Kurban itu seperti sunnah kifayah. Ingat, hukumnya kifayah itu berarti ada dua macam lah, ibaratnya nih ya, fardu kifayah nih. Nah, yang contoh yang nyata bagi kita ini ya kan, arti kifayah itu apabila satu orang mengerjakan maka gugur yang lainnya. Itu namanya kifayah, ya kan? Nah, seandainya di kampung itu ada orang meninggal, semuanya tidak mensolati jenazah, maka satu kampung berdosa. Tetapi kalau ada satu orang yang mensolati, memandiinnya, bahkan apa segala macam semua sampai selesai, maka gugurlah fardu kifayah yang lainnya. Artinya tidak jadi berdosa. Sama orang yang berkurban, satu orang berkurban ini bisa mencukupi untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Satu orang yang berkurban loh. Artinya di rumah itu bapak, ibu, anak, nenek apa segala macam semuanya lah ya. Termasuk di keluarga-keluarga yang lain disebutkan aja semuanya semua. Satu orang berkurban maka bisa menggugurkan yang lainnya. Arti menggugurkan di sini dapat juga fadilah daripada berkurban. Nah itu namanya fardu kifayah tadi. Sama dengan model kifayah. Tapi kalau yang satunya bisa menggugurkan dosa, kalau yang satunya bisa mendapatkan sama dengan berkurban. Nah itu untungnya berkurban bagi yang mampu. Bukan bagi yang mampu. Kalau ada rezeki lebihan lah, diusahakan ya berkurbannya kan. Nah kemudian masalah kurban inilah, kalau kita belum akikah, utamakan kita akikah dulu. Ini saya contoh, saya ini belum berakikah, kepingin berkurban, tapi saya pikir saya ini belum akikah, maka utamakan akikah dulu. Utamakan akikah dulu. Kenapa? Akikah ini kullu maulidin murtahinun illa bil akikah. Setiap yang dilahirkan itu tergadai. Tergadai ini maksudnya pahalanya itu loh. Bukan seperti pegadaian lain lah. Ini istilahnya dunianya aja istilahnya. Ibarat pahala itu mau naik dia ke atas mengawang-awang. Mau naik, mau turun, mau enggak. Nah, murtahinun masih tergadai. Illa bil aqiqah, terkecuali dengan aqiqah. Nah, kalau dengan aqiqah tadi itu, maka enak sudah ibaratnya langsung. Makanya lah hikmah anak kita yang baru lahir, kita akikah, pas dia waktu tasmiyah, pas waktu apa, kita akikahin, itu sangat luar biasa, fadilahnya. Dipelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat dengan akikah tadi. Apa tujuannya anak-anak ini? Dipermudah, dicepatkan, dicapaikan. Nah, saya, ya dalam keadaan sebiasa-biasa, saya cicil anak saya itu. Jadi kalau laki-laki, itu 2 ekor. Kenapa 2 ekor? Karena kepalanya 2. Betul, Pak? Kalau perempuan, 1 ekor aja dia. Nah ingatkan yang punya anak ya kan, yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak, lah bikin terus. Nah jadi itulah akikah itu sangat penting, sangat yang dianjurkan. Jadi kalau kita belum berakikah, kepingin berkurban, dahulukan akikah dulu. Nah itu paham ya. Jadi kalau akikah tadi itu satu laki-laki itu 2 ekor, yang kemudian kalau perempuan 1 ekor kambing. Ya.
Nah, kemudian ini barusan saya ditanyakan, ini ada kejadian sama saya ditanyakan juga, bagaimana bilang mau berkurban sapi, kemudian dia mau akikahkan anaknya, jadi digabung, orang tuanya sudah meninggal, jadi kepingin dikurbankan, kemudian ini anaknya baru lahir kepingin diakikahkan. Saya bilang enggak apa-apa, bisa, enggak apa-apa, di dalam satu sembelihan sapi, karena sapi itu jatuhnya 7 orang, ya, pahamnya kira-kira ya, bisa dipahami lah. Yang penting ada rezeki, akikahin diri sendiri atau anak, penting, itu sangat penting sekali. Kayak saya cicil. Nah, jadi anak saya ini kan sekarang sudah SMA, jadi saya cicil 1 ekor, ini 4. Jadi cicil bagaimana caranya supaya diakikahin. Toh seandainya saya sampai kapanpun tidak mampu, saya pesankan sama anak, saya wasiatin, nak kamu belum saya akikahin, nak kamu ulang 1 kambing lagi. Nah itu kita akikahin itu. Nah itu penting itu kita kasih tahukan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tujuannya dipermudah. Baru kita bisa berkurban. Bisa dipahami lah kira-kira lah. Jadi boleh aja lah. 1 sembelihan sapi digabung di situ, ada yang akikah, ada yang berkurban, silahkan terserah. Kemudian yang mencukupi dibuat kurban itu adalah, nah itu contoh sekarang ini umum sudah. Kalau onta itu kan di Mekah ya kan. Kemudian yang kalau 7 orang itu seperti sapi, kerbau boleh kerbau bisa untuk 7 orang. Kemudian domba jarang ada di sini ya, tapi kalau di daerah lain tuh ada rasanya. Domba, kambing, yang sejenis-jenisnya itu. Nah kalau kuda itu tidak pernah saya dengar itu bisa dipakai kurban. Ayam itu nggak bisa, jadi harus kambing. Kemudian, nah itu kambing itu ada ukuran umumnya, ada ukurannya lah. 5-3 tahun, sapi berapa tahun, itunya ada penjelasannya sebenarnya ada. Yang penting banyaklah sapi-sapi dijual sudah. Kemudian sapi itu kalau mau dikurbankan harus yang sempurna, jangan sampai ada cacat. Nah itu, kalau cacat sedikit nggak apa-apa. Nah, ini panjang lagi penjelasannya lah. Itu tadi dipahami. Berapa menit lagi nih? 12 menit lagi. Apa kita bikin pertanyaan aja kah kira-kira ini? Apa? Gimana Ustaz? Kita sambil waktu ya. Kalau ini masalah ini, kemudian masalah itu ada 4 macamnya. Ya sudah, tandanya jawab. Kira-kira ada yang pertanyaan atau bagaimana? Atau kita lanjut aja lagi ini? Iya silakan ya. Karena kita paham-paham aja kan, orang bekerja itu ya pikirannya ke sana, ada yang pikiran ke sini, apa itu beda ya, kita paham-paham aja ya kan. Kemudian waktu penyembelihan kurban itu adalah mulai dari waktu sholat hari raya kurban, sedangkan ungkapan dalam kitab Ar-Raudhah dalam kitab